Assalamualaikum Ustaz. Salam. Sehat, Ustaz? Gimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Ya, gini Ustaz, ada beberapa pertanyaan yang menjadi pikiran mungkin bukan cuma saya sih Ustaz ya. Orang yang lain juga. Ini pas lagi puasa ceritanya gitu ya? Iya, lagi saum ya. Gini Ustaz, pas kita masuk bulan puasa nih, tiba-tiba ngomongin imsak nih, salah masuk imsak. Maksudnya udah masuk imsak gitu kan? Iya, salah dengar lah. Biar nggak panik itu caranya kira-kira gimana Ustaz? Oke, kalau imsak itu kan sebenarnya waktu untuk mulai menahan, tapi masih boleh sebenarnya makan gitu kan? Ini ceritanya lagi sahur gitu? Iya betul Ustaz. Lagi sahur, kemudian ada informasi udah imsak gitu kan? Betul. Panik kita Panik. gitu ya? Oke, pertama gini. Jadi imsak itu artinya kan amsaka yumsik itu menahan ya. Jadi sebenarnya imsak itu kan bukan mulainya puasa gitu ya. Bukan mulainya berhenti makan dan minum, itu masih boleh. Ya. Jadi ketika, woi udah imsak gitu kan, kita panik. Jangan panik, masih boleh makan. Tenang aja gitu. Tapi kalau udah imsak masih masak gitu kan. Nah ini paling nanti kalau masakannya itu masih memungkinkan disedekahkan pada orang lain gitu kan, yang tidak puasa ya, maka silahkan. Nah ini konteksnya kan lagi bepergian nih, ceritanya lagi traveling ya. Betul. Atau gimana? Kalau imsak kita masih di sini Ustaz. Masih di sini gitu ya. Ya. Jadi nggak usah panik gitu ya. Kita belum dilarang untuk makan dan minum. Jadi masih ada waktu sebenarnya, dan biasanya kalau di kita itu imsak itu kan 10 menit sebelum azan. Nah, jadi masih ada waktu sebenarnya. Jadi nggak usah panik. Perbanyak zikir gitu kan. Ya, kemudian juga jangan lupa sedekah. Ya, itu yang ini ya. Ya, betul. Sedekah pagi gitu kan. Sedekah subuh gitu kan ya. Jadi biar tenang ya, tetap banyak zikir, kemudian juga pahami bahwa imsak itu bukan waktu untuk berhenti makan, masih ada waktu, masih ada izin untuk kita makan dan minum ya. Pas kita saum nih, terus kita scrolling Instagram, TikTok, terus ngelihat foto makanan, ngiler nih. Waduh. Nah, nahan godaannya kira-kira tipsnya gimana? Itu gampang itu nahan godaannya. Tinggal kita banyak zikir aja, berzikir tapi sambil merem. Sambil merem ya. Jadi nggak ngeliat lagi gitu maksudnya. Biar nggak ngiler lagi gitu. Boleh. Oke, jadi kalau kita ya di hari kita puasa itu kan sebenarnya kita kurangi lah gitu ya, untuk mengisinya dengan hal-hal yang justru bikin kita nggak kuat gitu ya. Kita kan perbanyak melihat yang membuat kita semakin lupa dengan lapar harusnya gitu. Jangan lihat makanan-makanan yang kayak gitu. Tapi kalau ngiler juga gitu ya, masuk juga ke situ, sebenarnya sih pengen lihat ceramahnya para ustadz misalnya, ternyata dari situ kok masuknya ke sana gitu kan, ke makanan-makanan itu gitu. Ya kita palingkan aja lah gitu kan. Mungkin kita bisa bersedekah untuk berbuka gitu kan ya. Keliling ke tetangga misalnya, ataupun cari masjid-masjid yang bikin program-program iftar ya, ataupun mungkin di Basnas juga ada kan, itu program iftar ada ya di Basnas ya. Iya. Memberi makan orang berpuasa, mendingan kesana aja gitu ya, daripada ngeliatin makanan, mendingan kita siapin makanan untuk orang lain ya. Gak mahal kok gitu kan. Baik. Dan gak harus satu porsi besar gitu ya itu. Nah, terus ceritanya kita traveling nih Ustaz. Traveling keluar, kemudian kita masih dalam keadaan saum, terus udah masuk tarawih Ustaz. Kadang susah tuh cari masjid. Kira-kira tips untuk biar tetap tarawih selama kita traveling gimana Ustaz? Oke. Sebenarnya teman-teman, kalau kita dalam kondisi safar, traveling gitu ya, tarawih itu tidak harus di masjid sebenarnya gitu kan.
bisa di musola gitu, bisa juga di hotel atau di tempat transit kita, itu bisa sebenarnya. Tapi yang lebih baik lagi kita arrange itinerary kita, agenda perjalanan kita, supaya ketika kita sampai di satu titik itu adalah berada di tempat yang di situ mudah mengakses tempat taraweh gitu ya. Apakah itu masjid, apakah itu hotel, tempat transit, apakah itu mungkin musola. Ya, jadi jangan sampai kita travelingnya memilih waktu-waktu yang membuat kita sulit sendiri gitu ya. Itu termasuk juga kalau cara menjaga sholat 5 waktu kita tetap terlaksanakan gitu ya, selama traveling. Ya, jadi ketika traveling itu dalam Islam itu diberi kemudahan sebenarnya. Kalau kita traveling ya, sedang safar ya istilahnya itu, musafir, maka dibolehkan sholat-sholat yang 4 rakaat itu diringkaskan, dipendekkan, istilahnya dikosor gitu ya. Jadi 4 rakaat zuhur itu menjadi 2 rakaat, asar menjadi 2 rakaat, dan boleh dijamak, dikumpulkan, digabungkan. Misalkan dari satu titik ke titik lain ya, kita mau berangkat ini, udah mau masuk waktu zuhur, mendingan kita jamak, tarik waktu asarnya ke waktu zuhur ya. Begitu masuk waktu zuhur kita sholat sekaligus ya, 2 rakaat zuhur, 2 rakaat asar, dijamak, digabungkan ya dengan jamak takdim ya. Takdim itu mendahulukan ya, jadi yang asar ditarik ke zuhur ya, seperti itu gitu. Jadi nggak ketinggalan sholat kita ya, dan tetap mudah. Nah, terus bagaimana dong kalau misalnya kita perjalanannya jauh tuh dari satu titik ke titik yang lain, dan itu melewati waktu sholat, bisa sholat di kendaraan sambil duduk gitu ya. Jadi Islam itu mudah lah urusan yang seperti ini gitu. Nah, kemudian ketika masih traveling nih, Stan, ceritanya, kadang tuh susah cari makanan yang halal ketika di luar itu. Ada nggak sih tips cari makanan halal ala traveler muslim, Ustaz? Oke. Ya, ini sebenarnya tergantung negeri yang dikunjungi ya. Dan sebaiknya ini tipsnya ya, sebelum kita pergi itu udah searching dulu di tempat ini di mana makanan halalnya. Biasanya suka ada tuh. Ya, suka ada, apalagi sekarang ini wisata halal itu juga di beberapa negara yang non-muslim juga menjadi perhatian, karena itu bisa menarik ke wisatawan muslim lebih banyak lagi ya. Jadi kita kumpulkan dulu tuh informasinya ya, di mana yang ada makanan halal. Kalau tidak ada, kita susah gitu kan dapat makanan halal, kita sementara bisa jadi vegetarian dulu gitu ya. Mungkin makannya cuma sayur gitu kan ya, makannya itu mungkin yang telur-telur gitu ya. Ya tentu tetap berhati-hati ketika telur dan sayurnya itu bergabung dengan yang lain, dengan kuah-kuah yang lain, mungkin ada daging dan lain sebagainya gitu. Kita bisa bertanya mungkin ya tentang kandungannya. Ya, apakah ini mengandung ABCD yang kira-kira diharamkan gitu ya. Nah, seperti itu gitu. Ya. Atau kalau mau bawa bekal dari rumah. Oh, bisa itu, Ustaz. Iya kan? Bisa. Untuk sementara ya. Iya, yang kayak apa namanya, yang kering-kering ya, kayak misalnya bumbu pecel kan tinggal ngasih air tuh, gitu kan. Bisa. Terakhirnya Ustaz, kan kalau kita traveling itu ketemu banyak orang, banyak orang dari berbagai negara, mungkin mereka juga banyaknya non-muslim. Nah, untuk memperkenalkan Islam yang ramah ketika bertemu orang-orang seperti mereka, kira-kira ada tips yang bagus nggak, Ustaz? Ya, oke. Jadi mungkin ya untuk sebagian orang dari negara tertentu, bicara agama itu satu hal yang tidak biasa lah gitu ya, kalau dalam kondisi-kondisi seperti itu. Nah, untuk menyampaikan message Islam itu tidak harus berbicara to the point tentang Islamnya itu sendiri, tapi bisa dengan memberikan contoh teladan yang baik ya, dengan sharing makanan misalnya, dengan kita ramah pada mereka misalnya. Kemudian juga ya mungkin kalau kita mau sisihkan sebagian harta kita ya,
mengajak orang makan ya, yang baru kita kenal ya, baru di sana kemudian berbicara tentang masuk tentang Islam ya, asalkan caranya itu tidak to the point ya, lihat suasana ya, itu saya kira akan bisa diterima gitu ya, tidak ujuk-ujuk begitu ya, apalagi ngajak langsung syahadat. Ya, dengan contoh, dengan teladannya ya. Baik, saya kira pertanyaannya itu saja, Ustaz. Oh gitu. Terima kasih Itu sudah menjawab ya. kekhawatiran. Baik, terima kasih atas waktunya, Ustaz. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.